Selamat malam Bu Tiara dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lea Karenina. Ingin mempresentasikan mengenai komunikasi dengan pihak lain. Pokok pembahasan presentasi ini adalah yang pertama, pengertian dan konsep komunikasi audit. Yang kedua, mempersiapkan diri dan membangun hubungan dengan pihak lain. Lalu yang terakhir, komunikasi selama pelaksanaan audit. Pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dipahami apa yang dimaksud. Dan komunikasi merupakan juga bagian dari integral dalam audit intern, mulai dari perencanaan, penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut. Melalui komunikasi yang baik akan diperoleh bukti audit yang cukup valid, yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembuat simpulan audit. Manfaat komunikasi dalam audit yang pertama yaitu memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit. Yang kedua, mengendalikan dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit. Yang ketiga, meningkatkan mutu audit serta terpacu untuk menjadi lebih profesional. Yang keempat adalah memperbaiki citra auditor internal. Lalu selanjutnya adalah proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, lalu komunikator ke encoding, dan pesan itu masuk ke dalam saluran ke decoding, lalu ke komunikan, di mana komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, encoding adalah proses untuk memilih simbol-simbol yang digunakan untuk membentuk pesan, dan pesan itu adalah sesuatu yang dikomunikasikan. Kemudian saluran adalah bentuk penyaluran yang dipakai, tatap muka atau melalui media perantara. Lalu decoding adalah proses menerjemahkan simbol-simbol pesan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan, dan umpan balik adalah pengecekan keberhasilan proses transfer pesan. Lalu jenis komunikasi ada 3. Yang pertama adalah cara komunikasi. Yang kedua, pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir ada kode yang digunakan. Cara komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan tulisan, di mana komunikasi lisan yaitu dilakukan secara langsung tanpa menggunakan media tulisan atau teks, seperti komunikasi tatap muka, wawancara, komunikasi lewat telepon, presentasi, dan telekonferensi. Lalu komunikasi tulisan yaitu penyampaian pesan secara tertulis dari komunikator kepada komunikan. Contohnya surat menyurat, dokumentasi kegiatan dalam bentuk tertulis, SMS, atau laporan. Lalu pihak yang terlibat yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan diri sendiri sebagai komunikator dan komunikannya, contohnya seperti introspeksi diri. Lalu yang kedua komunikasi interpersonal, komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang, contohnya diskusi atau rapat. Lalu yang ketiga komunikasi massa, yang melibatkan pihak komunikan dalam jumlah besar atau masyarakat umum atau publik, contohnya siaran radio, berita surat kabar, acara televisi, serta jumpa pers. Jenis komunikasi menurut kode yang digunakan dibedakan menjadi 2, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kode bahasa, lalu komunikasi non-verbal dilakukan dengan tidak menggunakan kode bahasa seperti kerut wajah atau kedipan mata. Selanjutnya ada bentuk komunikasi audit. Yang pertama ada wawancara, lalu daftar pertanyaan atau kuesioner, konfirmasi, presentasi, rapat, dan laporan hasil audit. Selanjutnya ada teknik komunikasi audit dibedakan menjadi 2, ada wawancara dan komunikasi tertulis. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan metode tanya jawab yang mempunyai tujuan. Wawancara alat yang sangat baik untuk memperoleh informasi, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, masa depan, ataupun tanggapan seseorang mengenai sesuatu hal. Dan wawancara ini berguna untuk menangkap aksi, reaksi seseorang dalam membentuk gerak-gerik dan ekspresi seseorang dalam pembicaraan sewaktu tanya jawab sedang berlangsung. Kemudian ada hal penting yang
bisa diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama adalah penampilan pewawancara, pembicaraan pembukaan, kemukakan tujuan wawancara dengan kerendahan hati dan bersahabat, tariklah minatnya ke arah pokok persoalan yang akan ditanyakan, timbulkan suasana yang bebas, lalu pewawancara bersikap tenang, beri kesan orang yang diwawancari adalah orang penting dan sangat diperlukan kerjasamanya. Selanjutnya ada teknik wawancara, yaitu pertanyaan pembuka, gaya bicara, nada-nada irama, sikap wawancara, parafrase, probing, perangkat wawancara, mencatat, yang terakhir adalah menilai jawaban. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Komunikasi yang diungkapkan kepada komunikan dengan secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam bentuk surat, kertas kerja, memo, dan laporan. Penulisan harus diusahakan agar tidak menimbulkan salah pengertian yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi. Syarat penulisan yang baik yaitu yang pertama ditulis dalam format yang menarik, memiliki maksud dan tujuan, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang baik dan benar, bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca, lalu yang terakhir menunjukkan budi bahasa dan kewibawaan penulis. Kemudian ada dua faktor penting dalam komunikasi. Yang pertama manusia, yang kedua ada hambatan komunikasi. Faktor manusia contohnya seperti fisik akibat perbedaan ras mungkin, lalu konsep diri, senang bergaul atau pemalu, keyakinan, kepribadian, apakah orang yang diajak komunikasi introvert atau extrovert, lalu sikap dan perilaku terbuka atau tertutup. Kemudian faktor dari hambatan komunikasi yaitu hambatan pada diri komunikator dan komunikan, hambatan pada penggunaan kode-kode, hambatan saluran komunikasi, dan hambatan pada situasi komunikasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mempersiapkan diri dan membangun hubungan dengan pihak lain. Persiapan komunikasi yang pertama adalah memeriksa keyakinan dalam berkomunikasi, membangun konsep diri yang positif, lalu melepaskan ketegangan dan kecemasan. Membangun keakraban dengan orang lain. Jadikan lawan bicara merasa yang pertama dimengerti atau diperhatikan, disambut dengan baik, dianggap penting, aman, dan nyaman. Langkah dalam membangun keakraban yaitu pertama tersenyum, lalu sapa nama jika telah mengenal namanya, mengucapkan salam, jagalah jarak nyaman, lalu utamakan mendengarkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan interaksi komunikator dengan komunikan. Dibagi tiga, yaitu komunikasi efektif, empatik, dan persuasif. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Lalu syarat komunikasi efektif yaitu keselarasan elemen-elemen komunikasi dengan pesan dan minimalisasi hambatan komunikasi. Kemudian ada komunikasi empatik, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain tersebut. Lalu komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antar komunikator dan komunikan yang menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Dalam komunikasi empatik, komunikator harus memperlihatkan ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan, sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan, sikap tenang meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat, bersikap bebas prasangka atau tidak evaluatif, kecuali sangat diperlukan, sikap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran, lalu yang terakhir, sikap penuh pengertian. Kemudian ada komunikasi persuasif. Persuasif adalah perubahan sikap akibat paparan informasi dari pihak lain, derajat interaksi yang lebih tinggi dibanding komunikasi efektif dan empatik,
Komunikasi persuasif ini bertujuan untuk membuat komunikan memberikan umpan balik sesuai keinginan komunikator. Lalu, agar komunikasi persuasif ini terjadi, maka komunikator perlu mengembangkan komunikasi efektif dan empatik melalui kejelasan penyampaian pesan dan pemahaman sudut pandang dan keinginan komunikan. Selanjutnya, bagaimana komunikasi selama pelaksanaan audit? Tujuan komunikasi dalam audit yaitu yang pertama, agar anggota tim dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam program audit serta sesuai dengan keinginan ketua tim, lalu agar data dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan bermanfaat, menghindari adanya polemik terhadap temuan audit, yang terakhir agar rekomendasi yang dibuat oleh auditor dapat dilaksanakan oleh auditor. Komunikasi selama pelaksanaan audit ada 3, yaitu komunikasi internal tim, komunikasi auditor dengan auditan, dan komunikasi auditor dengan pihak lain. Yang pertama, komunikasi internal tim. Komunikasi pada tahap perencanaan audit, yaitu pengarahan oleh pengendali mutu, pemberian motivasi oleh pengendali teknis, penyamaan persepsi antara pengendalian teknis, ketua tim, dan anggota tim tentang tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit yang dilakukan. Yang terakhir, menyusun audit program oleh ketua tim dibantu para anggota tim. Kemudian komunikasi internal tim pada tahap pelaksanaan audit, yaitu kesulitan kerja dari anggota tim, pembahasan kemajuan pekerjaan audit oleh ketua tim atau pengendali teknis, pengarahan oleh ketua tim atau pengendali teknis sebagai umpan balik atas keluhan tentang kesulitan kerja yang dihadapi tim, lalu tukar-menukar informasi antar anggota tim. Kemudian komunikasi internal pada tahapan pelaksanaan audit, pemecahan masalah yang ditemui tim, rekonsiliasi data antar anggota tim agar dapat informasi yang benar, upaya untuk menjembatani perbedaan antara anggota tim supaya tidak timbul konflik dalam pelaksanaan audit, lalu pengembangan rasa kebersamaan atau kekompakan. Kemudian komunikasi internal tim pada tahap penyusunan laporan hasil audit, yaitu kesepakatan tim atas hasil-hasil audit, penyusunan laporan hasil audit, lalu review kertas kerja audit dan laporan oleh pengendali teknis dan pengendali mutu. Kemudian ada komunikasi antara auditor dan auditan, yaitu menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor, menjalin interaksi yang sehat dengan auditan, menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditan, lalu yang terakhir menggalang kerjasama yang sehat dengan auditan. Yang terakhir ada komunikasi auditor dengan pihak lain. Yang pertama ada komunikasi auditor dengan instansi teknis, komunikasi auditor dengan pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan, lalu komunikasi auditor dengan narasumber atau pakar, dan yang terakhir komunikasi auditor dengan instansi penyidik atau kejaksaan kepolisian. Sekian presentasi dari saya. Untuk pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat malam.